Ada seorang pria bernama Hirotada Ototake. Ya, dari namanya sudah jelas orang Jepang. Ya. Tapi pria Jepang ini lahir tanpa kaki dan tanpa tangan. Tetapi yang hebat, dia memiliki budi yang luhur dan tekad baja. Tidak pernah menyerah. Hidup mandiri di atas kursi rodanya, dan dia bekerja sebagai guru sekolah dasar yang sangat kreatif, disukai para murid. Siapa ini? Seorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi yang saya ambil dari kisah ini adalah prinsip hidupnya. Dia mengatakan begini, kecacatan itu lumrah, seperti suatu kekurangan. Dan ini yang penting, ya, semua orang memilikinya. Hanya yang satu terlihat lebih mencolok daripada yang lain. Apa yang ingin dia tekankan? Semua orang itu punya kecacatan fisik. Ya, bahkan kita yang hadir di sini, kita semua punya cacat fisik. Ya, tetapi tertutup dan sengaja kita sembunyikan. Intinya, semua orang tidak sempurna. Mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, sekarang ini. Kalau Adam ya pasti sempurna. Ya, Adam dan Hawa sempurna, tidak ada cacat fisiknya. Tetapi kita sekarang ini, manusia setelah jatuh dalam dosa, tidak seorang pun yang sempurna secara fisik. Setiap orang pasti ada kekurangan. Tetapi yang lebih penting dari itu, walaupun ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan yang dapat menutupi kekurangan itu. Saudaraku sekalian, bagaimanapun Allah sangat mengasihi semua orang, termasuk orang-orang cacat atau berkebutuhan khusus. Bahkan Tuhan bisa menggunakan orang berkebutuhan khusus atau cacat fisik ini sebagai alatnya. Bahkan seringkali lebih hebat dari orang normal. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan ingin agar kita peduli, ya, kita menempatkan mereka pada posisi mereka yang semestinya sebagai umat Tuhan. Saudaraku sekalian, Fanny Crosby, nama yang tidak asing bagi kita. Nama aslinya adalah Frances Jane Crosby. Lahir di daerah utara kota New York pada tanggal 24 Maret 1820. Saat usia baru 6 minggu, belum bisa apa-apa, 6 minggu, dia mengalami demam yang sangat tinggi dan tidak berhenti. Namun, ini dia, di dunia ini apapun bisa terjadi. Namun karena salah penanganan dokter, kedua matanya buta permanen. Di tahun itu juga, ayahnya meninggal dunia. Gadis buta ini hanya diasuh oleh ibu dan neneknya. Usia 15 tahun, Fanny Crosby mendaftar di Institut untuk Orang Buta yang dibiayai oleh pemerintah. Selama 10 tahun dia berada di sana, 8 tahun sebagai murid dan 2 tahun sebagai tenaga pengajar. Fanny belajar memainkan piano, organ, gitar, dan harpa. Dia juga seorang penyanyi gereja. Dia penyanyi sopran yang sangat bagus. Tetapi dia buta. Selama hidupnya, dia menulis sekitar 8.500 lagu. Dalam banyak tulisan, 8.000. Dan yang betul-betul him, itu sekitar 3.000-4.000 him yang dikenal oleh umat Tuhan atau orang Kristen di dunia ini. Beberapa lagunya sangat terkenal dan dinyanyikan di seluruh dunia. Kita tidak asing dengan lagu-lagu Fanny Crosby. Ya. Seringkali kita membuka lagu Sion, oh Fanny Crosby. Ternyata yang menulis adalah seorang buta. Inilah lagu-lagu yang sangat terkenal dan sangat familiar bagi kita di Anjas Moro. Ya.
berkat yang tentu. Ya. Kemudian ada lagu juga, janganlah lewatkan aku. Ada lagu juga, Tuhan selalu pimpin aku. Ada juga, ku perlu padamu Tuhan. Ada juga, betapa teguh persatuannya. Dan juga, tarik aku ya Yesus dekat ke salibmu. Ada banyak lagu yang lain. Tetapi hari ini ada satu lagu istimewa yang memiliki pengalaman khusus sehingga dituliskan. Saudaraku sekalian, selama 95 tahun Fanny ini hidup dalam kegelapan. Artinya buta, tidak bisa melihat. Tetapi dalam rentang waktu 95 tahun itu, tidak sedikit waktu di mana dia merasa kehilangan semangat. Dia merasa tidak sama dengan orang lain. Kalau ada orang bercerita tentang gunung yang indah, dia tidak bisa melihatnya. Bercerita tentang burung yang sangat indah, dia hanya bisa mendengar suaranya. Bercerita tentang seorang laki-laki yang tampan, dia tidak bisa melihat, hanya mendengar suaranya. Piano yang sangat indah, dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa meraba dan memainkannya. Itulah sebabnya Fanny menghafal banyak ayat. Dan salah satu ayat yang dia hafal, yang membuat dia bertahan setiap kali dalam masa-masa kekecewaan atau masa-masa hilang semangat, adalah Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Suatu kali ada seorang yang mewawancarai dia. Fanny, ada ribuan lagu pujian yang engkau tulis, mempengaruhi begitu banyak kehidupan orang Kristen. Tapi kenapa? Kok Tuhan tidak merubah fisikmu, tidak menyembuhkan buta matamu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah, nanti pada waktu Yesus datang, Dia akan merubah fisikku yang tidak sempurna. Dan wajah yang pertama aku lihat adalah Yesus Juru Selamat. Saudaraku sekalian, betapa hebatnya pengharapannya. Ya, saudara sudah melihat saya sampai bertahun-tahun. Ya, kadang-kadang sudah bosan lihat saya. Tapi Fanny luar biasa. Dia tidak melihat wajah seorang pun di dunia ini. Wajah satu-satunya yang pertama kali akan dilihat, Yesus Juru Selamatnya. Apa enggak luar biasa? Dan itulah yang membuat dia menulis sebuah lagu yang judulnya Saved by Grace. Kalau dalam lagu Sion kita judulnya adalah Satu Masa yang Tertentu. Lagu ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kasih dan rahmat-Nya, mengasihi orang buta seperti dia. Ya, saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa selama hidup di dunia ini, Fanny tidak punya rumah. Dia kontraktor abadi. Seperti kami pendeta-pendeta, kontrak terus. Ya. Fanny nggak punya rumah. Tetapi apa yang dikatakan? Tuhan sediakan rumah di surga. Ya. Dan lagu ini sangat luar biasa. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah. Tapi ini dia, akan bangkit aku untuk apa? Masuk ke istana surga, istana raja. Ada apa di istana surga, di istana raja? Ini dia, aku akan lihat Tuhan. Kenapa dia ingin lihat Tuhan? Kasih-Nya, rahmat-Nya menyelamatkan aku. Satu lagu yang luar biasa. Ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu yang
sangat indah ini. Sama-sama. Satu masa yang tertentu hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dia meninggal dalam usia yang cukup lanjut, 95 tahun, pada tanggal 15 Februari 1915. Dan ini adalah bagian belakang dari batu nisannya, ya, yang tertulis begini, Anti Fani, ya, Tante Fani, Bibi Fani. Dia telah melakukan apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu? Melahirkan karya-karya rohani berdasarkan pengalaman hidup dan firman Tuhan yang merubah hidup saudara dan saya. Kita sangat menyukai lagu-lagu Fanny J. Crosby karena mengangkat jiwa kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang sudah Tante Fanny lakukan? Ini dia. Dia memang buta, tetapi karyanya mampu mencelekkan mata rohani jutaan orang yang buta rohani, yang kehidupannya lebih gelap dari Fanny Crosby. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, buta rohani? Apa itu buta rohani? Kalau buta jasmani jelas masalahnya ada di matanya. Ya, dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia tidak bisa membedakan warna ataupun rupa. Seindah apapun yang ada di hadapannya, semua sama. Hanya satu warna. Apa itu? Gelap. Itu buta jasmani. Apakah ada orang-orang yang buta rohani? Buta rohani. Masalahnya ada di mata hati. Ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia tidak bisa menghargai kebaikan orang. Yang ada adalah kebencian. Semua orang salah di pemandangannya. Kalau itu terjadi pada kita, kita buta rohani. Kita memerlukan mujizat dari Tuhan untuk dicelekkan. Suatu kali, saudaraku sekalian, buta rohani bisa jadi tidak disembuhkan. Seperti Fanny, sampai mati dia tetap buta. Walaupun lagu-lagunya mengubah hati banyak orang, namun sampai mati tetap buta. Tetapi ini yang hebat, ada pengharapan. Waktu Yesus datang kedua kali, fisiknya yang cacat dipulihkan. Filipi 3:21. Tetapi buta rohani sangat berbahaya. Kenapa? Yesus datang kedua kali tidak untuk mencelekkan mata rohani. Karena perubahan hidup kita sekarang, bukan nanti waktu Yesus datang. Tabiat kita, karakter kita harus berubah sekarang, bukan nanti. Jangan sampai kita berharap, biarkanlah karakterku seperti ini, nanti Yesus datang akan dirubah. Tidak akan pernah terjadi.
Karena perubahan yang akan dibuat oleh Yesus waktu dia datang adalah perubahan jasmani. Perubahan rohani harus terjadi sebelum Yesus datang. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pergi ke sebuah kolam bernama kolam Siloam. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Dia mendapati banyak orang sakit di sana. Tetapi perhatiannya dia tertuju kepada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Cukup lama. Seandainya dia lumpuhnya sejak lahir, maka 38 tahun sudah lumpuh. Seandainya waktu muda dia jatuh terus lumpuh, maka dia sudah tua pada waktu Yesus bertemu dengan orang ini. Dan orang lumpuh ini percaya kepada mitos. Apa mitosnya? Di ayat yang keempat, penyakit apa saja kalau pada waktu air bergelombang dan orang sakit itu dimasukkan ke kolam, kena gelombang itu akan sembuh. Tetapi keadaan orang ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau menolong dia. Saudaranya pun mungkin sudah kewalahan selama 38 tahun. Orang lain di sekitarnya peduli dengan saudara-saudara sendiri. Dia tidak diperhatikan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Tidak ada orang yang memasukkan aku ke kolam, Tuhan. Tetapi Yesus katakan, hari Sabat itu, bangkitlah, angkat tilammu. Orang itu sembuh. Tetapi ada masalah. Apa masalahnya? Orang-orang Farisi menyalahkan orang itu. Mengapa engkau mengangkat tilammu pada hari Sabat? Tidak hanya itu, orang-orang Farisi menyalahkan Yesus. Mengapa menyembuhkan pada hari Sabat? Mengapa enggak besok saja hari Minggu? Kenapa hari Sabat? Saudara sekalian, siapakah yang cacat sesungguhnya di Yohanes 5? Orang lumpuh itu cacat fisik dan dia menyadarinya. Tetapi orang-orang Farisi itu cacat rohani dan tidak menyadarinya. Mengapa? Orang lumpuh itu mencari sesuatu yang benar. Apa itu? Kesembuhan. Sesuatu yang benar. Dan mendapatkan kesembuhan jasmani dan rohani ketika bertemu dengan orang benar. Siapa itu? Yesus. Walaupun kesembuhan itu didapat di tempat yang salah. Di mana? Di kolam yang mistik. Buktinya dia 38 tahun tidak sembuh. Tetapi, ini dia, orang Farisi itu mencari sesuatu yang salah. Apa yang dia cari? Kebenaran diri sendiri. Di tempat yang benar. Apa yang mereka lakukan? Berdasarkan Alkitab. Berdasarkan kitab Taurat. Tetapi akibatnya orang-orang ini kehilangan orang benar, yaitu Yesus. Akibatnya mereka tidak mendapatkan kesembuhan rohani. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, rahmat Tuhan diperagakan oleh Yesus kepada orang-orang berkebutuhan khusus selama di dunia ini. Apa yang dia lakukan? Lukas 7 ayat 22, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Luar biasa. Ya. Tetapi satu hal yang kita dapati dalam kisah Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini. Apa itu? Tetapi Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang buta. Tidak semua orang lumpuh.
bangkit berjalan. Tidak semua orang tuli dapat mendengar. Tidak semua orang kusta menjadi tahir. Tidak semua orang dibangkitkan dari keadaan mati waktu itu. Kalau begitu apakah Yesus pilih kasih? Kenapa hanya beberapa orang yang disembuhkan? Kenapa yang lain tidak? Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua. Perhatikan ini, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diapakan? Diubah. Memang banyak orang yang tidak dicelekkan mata jasmani oleh Yesus. Tetapi pada waktu dia datang kedua kali, semua mata yang buta menjadi jelek. Banyak orang lumpuh yang tidak disembuhkan. Tetapi Yesus berjanji, pada waktu dia datang kedua kali, semua umat Tuhan yang lumpuh bangkit berjalan. Ada harapan bagi orang-orang yang cacat secara fisik. Karena ada jaminan perubahan. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih, orang buta, orang tuli, orang kusta, orang mati rohani dalam bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya karena ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada penyembuhan cacat rohani. Yang ada cacat jasmani. Yang mau Yesus lakukan adalah dia ingin menyembuhkan kita yang buta rohani, dia ingin menyembuhkan kita yang lumpuh rohani, dia ingin menyembuhkan kita yang tuli rohani, dia menyembuhkan kita yang kusta rohani, bahkan mati rohani sekarang. Sekarang juga. Karena besok mungkin terlambat. Tidak ada waktu bagi kita. Kalau ingin sembuh, sekarang. Cacat rohani disembuhkan oleh Yesus. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Apa yang Tuhan kehendaki kepada saya yang secara fisik cacat? Pertobatan. Kesembuhan rohani. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita? Mungkin bukan kesembuhan jasmani, tapi ada yang lebih penting dari itu. Kesembuhan dari cacat rohani. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Ini yang dikehendaki Yesus. Berubah. Ya, agar kita bisa memandang orang lain dari sisi yang indah. Agar kita bisa memandang orang lain dari sisi positifnya. Agar kita bisa memandang bagaimana Yesus memandang manusia berdosa di dunia ini. Sebagai penutup, ada seorang yang cacat juga sejak lahir. Namanya adalah David Ring. Dia cacat sejak lahir, dia sulit berjalan sejak lahir, dia sulit bergerak sejak lahir, dan dia bahkan sulit berbicara sejak lahir. Kalau dia berbicara, sangat tidak jelas. Kata-katanya tidak lengkap, setiap kata tidak lengkap. Ya. Tetapi saudaraku sekalian, orang ini lahir di Arkansas Timur, dia anak seorang pendeta baptis. Nama pendeta itu Oscar Newton Ring. Ayahnya meninggal pada tahun 1964, kanker yang menyebabkan ibunya juga meninggal 4 tahun kemudian. David menjadi anak yatim piatu pada usia 14 tahun. Siapa yang yatim piatu? Seorang yang berkebutuhan khusus.
tidak bisa mandiri, bahkan berkomunikasi pun tidak lancar. Tertekan akibat kombinasi kehilangan orang tua dan kesulitan kecacatannya, akhirnya Ring putus sekolah, bahkan putus asa. Dia berkali-kali berusaha bunuh diri, karena merasa tidak berguna dan merasa Tuhan tidak mengasihinya. Kedua orang tuanya sudah diambil. Dengan dorongan dari saudara perempuannya, ia memberikan hidupnya pada Yesus tahun 70. Dia sekolah, dia kuliah, dan dia berhasil menyelesaikan pendidikannya. Saudaraku sekalian, setiap kali ada orang merasa iba kepadanya, David Ring mengatakan ini, jangan merasa kasihan kepada saya, karena sesungguhnya saya ini masih di dalam oven. Tahu oven ya? Tempat membuat apa? Kue. Ya. Saya ini masih di dalam oven. Dan Tuhan masih sedang bekerja di dapur. Ya. Tuhan akan memasak dan membentuk saya. Dia ingin sampaikan, Tuhan tuh belum selesai membentuk saya, makanya saya cacat seperti ini. Ya. Saya masih di dalam oven. Dan Tuhan masih bekerja, belum berhenti. Jangan merasa iba. Terus dia katakan, ketika Yesus datang kedua kali, saya akan memiliki tubuh yang sama sekali baru. Saya akan dapat berjalan dengan cepat. Saya akan dapat berbicara banyak lelucon dengan lancar. Saya akan berjalan dan berbicara seperti Yesus. Luar biasa. Salah satu lagu kesukaannya yang sangat menguatkan dia dalam menghadapi keterbatasan fisiknya adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Jim Hill pada tahun 1950. Pada saat Jim Hill berjuang karena orang tuanya sakit keras, mertuanya sakit keras. Lagu itu berjudul What a Day That Will Be. Satu lagu yang sangat bagus. Saya akan menyanyikan bait pertama, nanti seluruh jemaat akan menyanyikan di bait yang kedua. Kita nyanyikan sama-sama. Akan datang masa kesusahan tiada, langit tak berawan, air mata lenyaplah, hanya damai selamanya di pantai mas yang bahagia. Oh, hari yang mulia kan tiba. Sama-sama. Oh, hari yang mulia saat ku berjumpa Yesus dan melihat wajahnya, Juru Selamat penebusku. Dia memegang tanganku, menuntunku ke negeri terang. Oh, hari yang mulia kan tiba. Bait kedua. Sana tiada susah atau beban yang berat, tiada sakit dan duka, perpisahan pun tiada. Ku kan bersama Yesus yang telah mati bagi aku. Oh, hari
yang mulia kan tiba. Kita nyanyikan sepenuh hati. Oh, hari yang mulia saat ku berjumpa Yesus dan melihat wajahnya, Juru Selamat penebusku. Dia memegang tanganku, menuntunku ke negeri terang. Oh, hari yang mulia kan tiba. Betapa indahnya hari yang mulia itu akan tiba, di mana semua cacat-cacat fisik diubah dalam sekejap mata, di mana kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, di mana kita bisa memandang Yesus, Juru Selamat yang rela mati untuk kita. Kalaupun cacat fisik kita tidak disembuhkan sampai kita mati, jangan kecil hati. Kenapa? Waktu Yesus datang, diubah dalam sekejap mata. Tetapi mari kita kecil hati sekarang ini. Mari kita bergumul sekarang ini untuk cacat-cacat rohani yang kita simpan dengan rapih. Kita perlu uluran tangan kasih Tuhan agar Dia menyembuhkan kita dari cacat rohani, dari buta rohani, dari lumpuh rohani, dari tuli rohani, dari kusta rohani, dan bahkan dari mati rohani. Ayat inti kita 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tuhan memberkati.